Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Mbak Deta kenapa lemes banget? Capek ya? Lapar, Bu. Lapar. Semuanya tadi udah sarapan belum? Belum. Tapi hari ini semuanya sehat? Sehat. Mbak Desi sehat? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Vijay. Kenapa tuh? Bolos, Bu. Bolos. Iya. Kok kamu tahu, Mbak? Iya, soalnya ketemu di jalan, Bu. Oke. Berarti ini Vijay Ibu Alfa ya? Iya. Sama itu Pram. Mbak Pram. Pram kemana? Izin. Izin? Iya. Kenapa? Ada acara keluarga? Itu Iya. ada suratnya, Bu. Ada di Oh, depan. oke, nanti Ibu lihat ya. Iya, Ibu. Ini berarti yang hadir nanti Ibu panggil, kalian Iya. bilang hadir ya. Iya. Mbak Alfi, Hadir. oke. Mbak Christine, Hadir, Bu. oke. Mbak Deta, Hadir, Bu. Mbak Dinda, Hadir, Bu. Mbak Desi, Hadir, Bu. oke. Ini semuanya sehat ya? Sehat. Kalian masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin yang sudah Ibu sampaikan? Masih. Apa? Kemerdekaan. Rengas Proklamasi. Rengas Dengklok, kemerdekaan. Oh ya, proklamasi. Golongan tua, oke. Mbak Dinda pinter nih, golongan Ahmad muda. Subarjo. Siapa itu Mbak Alfi? Golongan tua. Oke. Kalau gitu, masih ingat nggak di mana proklamasi itu dilaksanakan? Jakarta. Jakarta, Jalan Pegangsaan Timur, Iya. benar. Terus siapa golongan muda yang kalian tahu? Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, oke. Terus Soekarni. Soekarni. Yang mengetik naskah proklamasi siapa? Saya Timalik. Nah, berarti masih ingat ya pembelajaran kemarin? Masih. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran baru yang kalian kayaknya tuh udah pernah dapat tapi mungkin di SMP dulu. Pernah ingat tentang agresi militer? Pernah dengar. Pernah dengar? Iya. Agresi militer itu menurut kalian apa sih? Tembak-tembakan. Tembak-tembakan, benar. Penyerangan. Senjata benar. Belanda. Penyerangan Belanda ke Indonesia. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi agresi militer Belanda 2 yang udah Ibu siapkan. Maaf, agresi militer Belanda 1 dan 2 ya. Iya. Karena itu terjadi 2 kali. Kali. Nanti yang agresi kedua itu terjadi di kota kita ini, di Jogja. Wah. Kalau kalian mau tahu lebih tepatnya akan kita pelajari nanti setelah ini, oke? Oke. Oke, karena hari ini kita akan belajar tentang agresi militer Belanda 2. Jadi, tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, mengetahui penyebab. Pasti semua kejadian yang terjadi itu ada penyebab utama. Terus yang kedua, kalian mampu menjelaskan tentang kronologi terjadinya agresi Belanda 1 dan 2. Yang ketiga, setelah bisa jelasin, kalian harus bisa menjelaskan akhir. Kalau tadi kan menjelaskan rincian peristiwanya, berarti ini sekarang bisa menjelaskan akhir dari peristiwa itu sendiri. Yang keempat, kalian mampu menyusun sebuah tulisan untuk menampilkan dalam bentuk sosiodrama. Sosiodrama pernah melakukan itu atau belum? Belum. Nah, untuk pemanasan sebelum sosiodrama nih, Ibu mau tanya dulu, kalian pernah lihat gambar ini atau belum? Pernah. Di mana ini kira-kira? Di Malioboro. Semuanya udah pernah ke sana? Pernah. Ini deket sama benteng Frederiksberg. Frederiksberg. Namanya adalah Monumen Monumen Serangan Umum 1 Maret. Semuanya udah tahu? Oke, berarti nanti dalam kegiatan sosiodrama kita akan mempelajari tentang terjadinya agresi 1 dan 2, termasuk kok bisa sih serangan umum ini terjadi. Gitu ya. Siap, Bu. Nah, karena kalian sudah tahu tentang serangan umum 1 Maret, tentang agresi 1 2, kegiatan kita akan sosiodrama, Ibu kan belum menjelaskan nih langkah-langkah pembelajarannya. Yang harus kalian lakukan dalam sosiodrama ini kurang lebihnya ada 4 tahap. Yang pertama yaitu membagi menjadi 2 kelompok. Setelah 2 kelompok ini dibagi, kalian harus merumuskan tentang apa sih yang akan dilakukan dalam
sosiodrama. Misal kalian membagi peran, terus nulis skrip atau naskah, seperti itu ya. Yang ketiga, nanti kalian harus konsultasi nih sama ibu kalau kalian udah membuat skrip atau naskahnya. Nah, yang keempat terakhir, mulai itu kita tampilin drama sejarah ini yang diberi nama sosiodrama tentang materi agresi Belanda 1 dan 2. Jelas semuanya? Jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang masih bingung mungkin? Tanya Bu, Iya, apa Mbak Desi? pembagian kelompoknya itu nanti gimana ya Bu? Pembagian kelompoknya mau gimana? Iya. Kalau kalian pengennya gimana? Langsung ibu tunjuk atau mau kelompokan hitung? Tunjuk aja, Bu. Tunjuk aja. Iya. Kalau gitu nanti ibu tunjuk, terserah ibu ya berarti. Iya. Ibu bagi-bagi jadi berapa kelompok? 2 kayaknya nanti ya. Oh Agresi iya. Belanda 1 kelompok 1, agresi Belanda 2 kelompok 2. Oke. Selain Mbak Desi, ada yang mau tanya lagi nggak? Angkat tangan. Saya Bu. Apa Mbak Alfi? Untuk- Silahkan. Oke, untuk ketentuannya pembuatan sosiodrama itu apa aja ya Bu ya? Ketentuan pembuatannya di sini Ibu sudah tulis ada 4. Yang pertama pasti nentuin judul dulu. Setiap cerita itu pasti ada judulnya, oke? Jadi harus ada judulnya. Misal kalian yang dapat materi agresi Belanda 2, kalian mau kasih judul apa? Yang menarik gitu, oke ya? Iya. Terus yang kedua membuat storyline atau naskah. Yang ketiga membagi peran tokoh. Jadi nanti dalam anggota kelompok itu harus dibagi perannya. Jadi siapa gitu ya. Setelah itu kreasiinlah dramanya sesuai yang kalian udah buat skripnya tadi. Baru setelah itu intinya dramanya nggak boleh mengandung unsur sara ya, atau menyinggung ras, suku, agama gitu ya. Oke Bu. Kita buat drama yang fair, yang bagus, oke? Ya. Dan terakhir, tetap ceritanya nggak boleh ngalor ngidul melenceng nih. Kalian tetap harus berpaku pada sumber atau referensi yang sudah kalian tulis, oke? Jadi selama bikin naskah itu kalau bisa harus ada referensi yang kalian pakai dari buku atau tambahan dari internet juga boleh. Gitu? Jelas? Jelas Bu. Oke, bisa dipahami ya ini? Paham. Oke, waktu kalian diskusi sudah habis ya. Boleh sekarang bisa dikumpulkan hasil diskusinya ke depan, silahkan. Dirating boleh nggak apa-apa. Enggak salah. Dengan kelompoknya 1, 2 sini. Oke, jadi ini sudah Ibu koreksi. Nanti yang akan maju duluan adalah kelompok agresi Belanda 1. Baru dilanjutkan sama agresi Belanda 2. Kelompoknya Mbak Dinda sama Mbak Deta dulu ya. Boleh silakan maju ke depan. Siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya di sini Deta sebagai Sultan Syahrir yang nantinya berperan sebagai wakil dari Indonesia. Dan saya berperan sebagai Van Mook yang nantinya menjadi wakil dari Belanda. Yes, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Siap. Sebentar, oke kita beri aplaus dulu buat yang udah maju. Silakan Mbak Deta sama Mbak Dinda boleh kembali duduk dulu. Gini. Tadi presentasinya bagus ya dramanya. Suka semuanya? Suka. Sekarang giliran kelompok agresi 2 yang maju. Yuk silakan kelompok Mbak Alfi Desi dan Mbak Christine. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang agresi militer Belanda yang kedua. Untuk perannya, saya sendiri sebagai Soekarno, kemudian ada saya sebagai Hatta, dan saya Desi sebagai Simon Spoor, Belanda. Terus, ya, jadi selamat menyaksikan. Yeay. Sekian penampilan dari kelompok 2 tentang agresi militer 2. Apabila ada banyak salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus pada penampilan kelompok agresi Belanda 2. Boleh duduk silakan Mbak Christine, Alfi dan Desi. Oke, tadi kalian sudah menampilkan sosiodrama yang bagus banget. Sekarang Ibu akan kasih sedikit penguatan materi buat kalian. Kita mulai dari materi ini ya, agresi militer Belanda yang pertama.
Sama. Tadi kelompoknya Mbak Dinda sudah menjelaskan dengan baik bahwa latar belakang agresi militer Belanda 1 itu adalah tentang perjanjian Linggarjati yang diingkari. Oke, yang diingkari oleh pihak Belanda. Jadi perjanjian Linggarjati ini awalnya disetujui oleh Indonesia karena wilayah kedaulatan Indonesia akhirnya diakui oleh Belanda, tapi mereka melanggar. Yang diakui itu hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi penyelesaian agresi Belanda 1 itu bisa kita bilang dimulai dari tulisan surat Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Dari situ ditindaklanjutilah surat itu untuk sebuah gencatan senjata. Karena apa? Negara-negara luar itu juga merasa bahwa peperangan antara Indonesia dan Belanda itu tidak imbang. Belanda sudah sangat canggih, sementara Indonesia waktu itu republik baru yang kemungkinan hanya memanfaatkan sisa-sisa senjata dari yang bisa yang dirampas dari Jepang atau rampasan dari Belanda. Untuk agresi militer Belanda 2, tadi sosiodrama dari kelompok Mbak Desi, Mbak Alfi, dan Mbak Kristin itu udah bagus banget. Dan tepuk tangan dulu. Dan di sini Ibu jelasin dulu ya sedikit tentang latar belakang agresi Belanda 2. Dari sosiodrama tadi kalian juga sudah bisa menilai latar belakang utamanya itu adalah apa? Belanda yang perjanjian Renville. Oke, Belanda yang mengingkari perjanjian Renville. Setelah itu pada 1948 Belanda memutuskan untuk menyerang Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia waktu itu. Di Yogyakarta sendiri penyerangan itu dilakukan pagi hari. Jadi masyarakat juga sepertinya kaget ya karena itu dilakukan pagi hari, dan waktu itu janjinya adalah ada latihan militer, tapi ternyata itu adalah serangan betulan dari pihak Belanda. Nah, tadi kan di awal Ibu udah bilang nih tentang serangan umum 1 Maret. Di sini sekarang Ibu coba minta kalian untuk menghubungkan antara agresi militer Belanda 2 dan serangan umum 1 Maret. Yang bisa coba angkat tangan, Ibu mau lihat. Saya Bu, kaitannya serangan umum 1 Maret dengan agresi militer itu, ya agresi militer Belanda yang kedua itu masih berkait karena itu lanjutan dari agresi militer yang kedua, di mana pada saat itu Jenderal Soeharto yang pada saat itu masih Letkol Soeharto memimpin serangan ini yang terjadi di Yogyakarta, dan agresi ini bisa dikatakan berhasil walau Indonesia hanya bisa menguasai atau mengembalikan kekuasaan hanya selama 6 jam. Oke, bagus banget. Ini Mbak Eta, saya kasih tepuk tangan adalah bagian dari agresi militer Belanda 2. Di situ dengan tujuan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia tuh masih ada loh, ibu kota Yogyakarta tidak jatuh ke tangan Belanda loh. Itulah yang menyebabkan juga PBB waktu itu mendesak Belanda untuk segera menghentikan agresi dan menarik Belanda ke meja perundingan. Oke, nah karena tadi Ibu sudah memberikan penguatan, kalian sudah main sosiodrama, sekarang yuk kita simpulkan bareng-bareng pembelajaran hari ini itu tentang apa aja. Angkat tangan. Saya Bu, Apa Mbak Deta? serangan umum 1 Maret. Oke, serangan 1 Maret. Terus apa lagi? Agresi militer 1. Agresi militer 1, Iya. Mbak Desi. Apa Mbak Dinda? Agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda 2. Terus apa lagi? Sebab agresi militer Belanda 2, ingat? Itu perjanjian Renville. Oke, pelanggaran perjanjian Renville. Berarti kalian sudah menguasai ya, sudah tertanam di diri kalian bahwa pembelajaran hari ini itu mempelajari tentang agresi 1, 2, dan penyelesaiannya. Oke. Sekarang Ibu mau tahu nilai-nilai apa sih yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Mbak Kristin coba dari tadi diem aja. Semangat. Nah, semangat. Terus Patriotisme. patriotisme. Mbak Kristin apa nih? Nasionalisme. Persatuan. Oke. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Terus nasionalisme. Banyak banget ya nilainya. Ibu harap itu nilai-nilai bisa kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai perjanjian Rumroyen dan perjanjian KMB atau konferensi meja bulat. Terus semuanya udah pernah dengar pasti. Pernah. Nah, sekian ya pembelajaran hari ini dengan Ibu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya minggu depan. Terus silahkan untuk dilanjut ke pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.